Di lereng Gunung Raung yang diselimuti kabut tebal, terdapat sebuah desa tua yang dahulu dijuluki orang sebagai tanah kabut tak bernama. Desa itu jarang dikunjungi orang luar, karena masyarakat sekitar percaya bahwa di puncak gunung itu bersemayam seorang dukun sakti bernama Kijang Rana. Ia adalah sosok yang ditakuti oleh para penduduk. Tinggi besar, berambut panjang, dan memiliki mata yang berkilat seperti bara api. Selama puluhan tahun, Kijang Rana menjadi penguasa gaib di daerah itu. Ia memerintah tanpa tahta, namun seluruh penduduk tunduk padanya. Setiap malam Jumat Kliwon, dari puncak Raung terdengar suara gamelan tanpa wujud, disertai cahaya merah yang menari di antara pepohonan. Mereka yang berani naik ke sana sering hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bekas tapak kaki di tanah basah. Namun keadaan itu berubah ketika datang seorang ulama muda dari Pasuruan bernama Kyai Abdul Manan. Ia dikenal sebagai penyebar dakwah di daerah-daerah terpencil Jawa Timur. Dengan membawa kitab dan tongkat kecil dari kayu jati, ia menembus hutan lebat menuju desa itu, ditemani beberapa santri. Penduduk desa menyambutnya dengan hati-hati. Mereka berbisik, memperingatkan agar Kiai tak mendekati lereng Raung. "Jangan, Kiai. Di sana ada Kijang Rana. Ia bisa membuat batu berbicara dan membuat petir menyambar siapa saja yang melawan," kata seorang lelaki tua. Kyai Abdul Manan hanya tersenyum. "Tak ada kekuatan yang lebih besar dari kalimat Allah," jawabnya tenang. Malam itu, ia mengumandangkan azan di surau kecil desa. Tapi ketika suara takbir berkumandang, angin mendadak berhembus kencang. Atap surau berguncang, api lampu padam, dan kabut hitam turun menutupi seluruh desa. Dari arah gunung terdengar suara berat menggema. "Berhenti, wahai orang asing. Ini bukan tanahmu." Suara itu membuat santri-santri gemetar. Namun Kyai Abdul Manan tetap duduk bersila, memejamkan mata, lalu melantunkan ayat kursi dengan suara lantang. Suara ayat itu menggema hingga ke puncak gunung, memantul di antara batu dan pohon pinus. Tiba-tiba tanah berguncang, dan di depan surau muncul sosok besar dengan tubuh diselimuti kabut. Matanya menyala merah, wajahnya samar, namun auranya menakutkan. "Itulah Kijang Rana, sang dukun Gunung Raung. Kau berani membaca ayat itu di hadapanku?" Suaranya menggema seperti guntur. Kyai Abdul Manan berdiri. "Aku hanya membaca kalimat yang menjaga seluruh semesta. Jika kau makhluk Allah, maka tunduklah padanya." Kijang Rana tertawa keras, tapi tawa itu berubah menjadi jeritan panjang. Api menyala di sekelilingnya, dan kabut hitam mulai menghilang. Kyai Abdul Manan terus membaca ayat kursi, semakin keras, semakin dalam, seakan setiap huruf menembus langit. Suara gemuruh terdengar, petir menyambar pepohonan, dan tiba-tiba tubuh besar Kijang Rana mulai memudar. Dari dalam kabut terdengar suaranya yang terakhir. "Dulu aku juga seorang murid, tapi aku memilih jalan yang salah. Doakan aku." Kemudian sosok itu lenyap, meninggalkan gumpalan asap tipis yang berputar-putar sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah itu, angin menjadi tenang. Langit yang tadinya gelap berubah cerah, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Sejak malam itu, suara gamelan gaib dari Gunung Raung tak pernah terdengar lagi. Penduduk desa bisa tidur tanpa rasa takut. Mereka mulai membangun kembali surau dan belajar mengaji di bawah bimbingan Kyai Abdul Manan. Beberapa bulan kemudian, para santri menemukan sebuah batu besar di puncak Raung dengan ukiran kalimat, "La ilaha illallah",
samar di permukaannya. Konon, batu itu adalah tempat terakhir di mana Ki Jangrana lenyap, pertanda bahwa ia telah kembali kepada cahaya. Kini setiap malam Jumat, penduduk desa naik ke puncak gunung membawa lentera dan membaca ayat kursi bersama. Mereka percaya bahwa selama kalimat Allah terus dijaga, tidak ada kegelapan yang mampu bertahan di tanah itu. Kisah ini pun menjadi legenda di kalangan para santri di Jawa Timur tentang kekuatan kalimat suci yang mampu menaklukkan kesombongan ilmu hitam dan mengembalikan jiwa yang tersesat menuju cahaya ilahi.